Viral di media sosial memperlihatkan oknum kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengacungkan benda diduga senjata api kepada warga. Warga sekitar histeris dan ketakutan melihat aksi koboi kepala desa tersebut. Usai viral di media sosial, pihak Polres Tapanuli Selatan langsung mengamankan oknum kepala desa berinisial AR beserta 1 orang rekannya. Dari hasil pemeriksaan, oknum kepala desa tersebut mengatakan aksinya ditenggarai adanya permasalahan sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial PR. Kami akan dalami, yang jelas sudah diamankan. Kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan daripada senjata itu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dan kini masih menyelidiki apakah tindak oknum kepala desa masuk ke dalam tindak pidana. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Tugas banyak. Ayo masuk Pak. Tidak, aku dari tadi nak minta dah kau kasih. Aku orang sini. Aku orang sini. Tidak, tadi dah mau ngasih kan? Aku orang sini nih. Gas banyak. Ini ya, pemerintah tolong ya. Ini gasnya banyak. Gas banyak ya. Tolong ya. Inilah video yang viral memperlihatkan kekecewaan seorang mama di Batanghari, Jambi yang ingin membeli tabung gas 3 kg namun ditolak. Hah? Kau jangan macam-macam kau ya. Kau tanya aku orang mana dulu aku sikap senjata dah kau. Usai ditolak, lantas mama tersebut menerobos masuk ke dalam ruko dan melihat tabung gas 3 kg yang dikatakan habis namun banyak tersedia. Belum tahu kau siapa aku ya. Belum tahu kau siapa aku. Kau orang baru di sini. Tumpukan tabung gas LPG 3 kg ditemukan basi bersegel, tersusun rapi namun tidak dijual. Banyak yang menduga praktik tersebut merupakan permainan distribusi gas bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil dan sering terjadi terutama saat pasokan terbatas atau menjelang akhir bulan. Ini macam apa kau buka gas macam ni? Kau sih aku nak masak tahu tak? Nak masak aku ni tahu tak kau? Secara aturan, setiap pangkalan yang menjual gasnya harus melampirkan KTP. Ya. Tidak ada alasan lain. Ingat, tidak ada alasan. Walaupun sebelah rumahnya. Ya. Karena itu data akan disampaikan ke Pertamina. Jadi jika tidak ada KTP itu agak sulit kita Ya. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menindak tegas oknum pangkalan nakal dan menjaga agar gas LPG bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Itu apaan? Hah? Apa? Petugas Direktorat Reserse Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat yang dijadikan home industri dan lab narkoba. Dari lab narkoba ini, pelaku bisa memproduksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Pengungkapan ini berdasarkan info dari warga atas adanya peredaran narkoba di wilayah mereka. Sejumlah alat bukti tembakau sintetis 72 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, 1 botol aseton, dan 1 unit handphone, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi langsung disita petugas. Clandestine lab jenis tembakau sintetis yang berada di TKP Kedoya, Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti bahan baku cairan sinting 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Polisi mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total nilai penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika ke dalam lapas yang coba disembunyikan oleh seorang wanita di dalam tisu di saku celana yang ia kenakan. Tersangka mengaku narkotika tersebut diberikan oleh seorang bandar dengan iming-iming upah yang akan diberikan sebesar Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Dari pemeriksaan, barang bukti narkoba yang berhasil diamankan diantaranya 2 paket sabu seberat total 2,32 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,85 gram, diduga merupakan pesanan beberapa narapidana di dalam lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Sejauh ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan seorang wanita rentenir saat menagih hutang di kios pedagang jagung di Jalan Poros Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukuli, menjambak, hingga menendang korban penjaga kios yang tidak memberikan uang pembayaran. Sejumlah warga di lokasi berusaha melerai keduanya agar keributan tidak berlanjut. Pelaku juga mengambil paksa uang Rp200.000 dalam laci kasir saat pemilik kios tidak berada di kiosnya. Usai penganiayaan, korban langsung melaporkan pelaku ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Takalar. Dia datang di sini nak cari bosku, tapi bosku tidak ada, lagi pergi. Iya, jadi di situ langsung diambil uang di laci. Dia dorong Kak di situ. Dia dorong Kak, baru nak kata-katai Kak. Jadi langsung natarik rambutku, jilbabku. Sementara pemilik kios mengaku tidak pernah menunggak pembayaran bunga yang ditetapkan oleh orang tua pelaku dari total utang Rp50 juta. Awal saya pinjam sama dia itu 50 juta dan kewajiban saya 5 juta per bulan bayar bunga, saya selalu bayar. Jadi beberapa tahun lagi saya dikasih bayar bunga 1 juta per minggu dengan modal 50 juta. Nah, itu berlanjut sampai Oktober 2025. Di sana sering terjadi cekcok karena saya tidak mampu lagi bayar bunga. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh unit Satreskrim Polres Takalar. Korban juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV ke aparat setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aksi pelaku saat bertransaksi di sebuah gerai minibang di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku diduga berpura-pura mengirimkan uang dan akan membayar setelah transaksi selesai. Namun hingga transaksi kelima, pelaku tak juga memberikan uang. Korban yang merasa curiga langsung mengamankan pelaku. Terus transferan ketiga, saya bilang nih, kenapa banyak sekali ini kita transfer? Siapa mau ditransfer Kang Ina? Saudara? Jadi saya percaya nih, tapi ku hitung dulu ini 3 struk deh, karena banyak nih nanti bingung nggak? Iya, hitung nih. Tak lama berselang, pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Talo untuk diproses lebih lanjut. Telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.250.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Motornya dalam Pak ya? Ada motor mana Pak?
Petugas gabungan menangkap pelaku pencurian ponsel milik seorang bocah sekolah dasar yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku datang ke rumah korban dengan modus berpura-pura meminjam alat tulis. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas ponsel serta uang tunai milik korban. Korban yang berusaha mempertahankan barangnya justru terseret saat pelaku melarikan diri. Akibatnya korban terseret sejauh kurang lebih 100 meter dan mengalami luka. Setelah 2 pekan pengembangan dan pelacakan, petugas berhasil menghentikan pelarian pelaku di luar provinsi. Tersangka merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah menjalani. Tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Bungsu, Tanjung Merawa, Medan Tembung, dan di daerah Medan Sunggal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Kok ada bang, soalnya nak balik tu dong. Soalnya bang, begitu bang. Abang tidak bisa yang kayak wajah-wajah tak. Dari rekaman kamera pengawas ini, 2 orang pelaku dengan leluasa membobol sebuah warung sembako. Keduanya menggasak puluhan kilogram tepung yang sudah dikemas oleh pemilik warung untuk diperdagangkan. Peristiwa pencurian ini terjadi di kawasan Pasar Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang. Aksi pencurian tersebut bukan kali pertama terjadi. Sejumlah pedagang mengaku resah karena aksi serupa hampir setiap hari terjadi di kawasan pasar tersebut. Berdasarkan laporan masyarakat, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku. 1 dari 2 pelaku akhirnya diciduk di kawasan Lubuk Buaya tanpa perlawanan. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian di 15 tempat kejadian perkara. Hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Sementara 1 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan kini dalam pengejaran polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sakit hati dan kecewa menjadi pemicu seorang ayah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Diketahui hubungan antara pelaku dengan korban sudah lama tidak harmonis. Konflik internal keluarga, terutama terkait pembagian warisan, semakin memperkeruh komunikasi. Pelaku merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterima oleh korban. Motif dari tindak kekerasan yang terjadi adalah hubungan tidak harmonis atau cekcok dalam keluarga yang mana didasari atau disebabkan oleh pembagian warisan yang diterima oleh korban. Sebelumnya, korban yang berprofesi sebagai guru seni ditemukan tewas oleh istrinya di kursi ruang tengah rumah. Korban diduga dianiaya saat sedang beristirahat dengan menggunakan tabung gas LPG. Sementara pelaku yang kabur usai kejadian berhasil ditangkap di depan kantor Kecamatan Sukodadi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat atap plafon Masjid Al-Idz Home Ciputat, Tangerang Selatan ambruk. Robohnya atap ini terjadi saat para jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Para jemaah pun langsung berlarian keluar masjid karena takut tertimpa. Diduga atap ambruk akibat diterpa angin kencang serta lapuknya bangunan. Sementara itu, pihak masjid terus memperbaiki atap yang ambruk agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang hingga Senin malam masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, dan Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Sebanyak 100 warga lebih memilih mengungsi di bawah flyover meski rawan dingin terkena angin malam. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga kini bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sementara di Karawang, Jawa Barat memasuki hari ke-9, banjir yang melanda Kabupaten Karawang terus menunjukkan tanda-tanda berangsur surut. Bahkan di beberapa titik air sudah sepenuhnya surut dan kondisi permukiman mulai mengering. Debit air di sejumlah wilayah tercatat turun signifikan mulai dari 60 hingga 70 cm. Namun masih ada ratusan rumah warga yang masih terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Kondisi listrik yang masih dipadamkan di beberapa wilayah membuat sebagian warga kembali ke tempat pengungsian. Saat ini petugas terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah, Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk ke permukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat menjaring ikan di kolam CUDP. Sempat dilarikan ke puskesmas, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya tewas setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Sementara warga di Dusun Batu, Kabupaten Maros, Sulawesi Tengah digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton sepanjang 7 meter. Ular tersebut sempat menggigit dan melilit seorang wanita lansia yang melintas di genangan air usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Setelah kejadian, warga berhasil menangkap ular piton meski dalam kondisi sudah mati. Akibatnya korban mengalami luka gigitan ular sepanjang kurang lebih 20 cm di bagian betis. Ular yang melilit tubuh korban hingga ke bagian leher membuat korban nyaris tewas ditelan. Beruntung korban masih mampu melawan dengan meronta sambil berteriak meminta tolong. Dengan tenaga terakhir, korban berhasil melepaskan diri dari lilitan ular dengan menarik ekor ular tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Meski banjir telah berlalu, namun dampaknya masih dirasakan hingga kini. Masyarakat korban bencana masih membutuhkan bantuan agar mereka dapat bertahan hidup. Menjawab hal tersebut, MNC Peduli kembali hadir menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia sebanyak 30 ton berupa kebutuhan sehari-hari untuk korban banjir bandang di 3 desa, yakni Desa Pangkalan, Desa Bengkelang, dan Desa Pengidam yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Tentunya kita semua berharap bahwa masyarakat di sini tabah menghadapi musibah ini, tetap bersemangat. Kembali kita berusaha untuk membangun desanya, ya. Kita harus tetap siap menghadapi segala kemungkinan, ya. Insya Allah semua akan menjadi baik lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali ya, Dek, kepada MNC Peduli ya, yang sangat peduli sekali terhadap bencana Tamiang, dan kami juga mengharap ke depannya untuk desa-desa yang lainnya yang sangat butuh bantuan. Tapi saat sekarang ini yang kami sangat butuhkan sekali seperti anak-anak sekolah. Banyak anak sekolah itu yang mungkin peralatan alat sekolahnya itu sama sekali sangat minim. MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir dan membantu masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera yang saat ini masih membutuhkan bantuan agar mereka bangkit dari bencana. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.